Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, hal pertama yang kita lakukan ya jelas kita masuk dulu ke Microsoft Word, kemudian kita buat dokumennya. Nah, dokumen yang kita buat itu seperti ini. Biasanya kan kita tulis daftar isi nih, daftar isi, kemudian ada pendahuluan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita masuk ke uh, Microsoft Word, kita atur dulu marginnya mau berapa. Nah, setelah marginnya udah pas, udah sesuai, nah kita mulai kasih page number atau nomor halaman. Nah, page numbernya, nah ini udah tahu ya caranya. Insert page number. Nah, kita pilih mau page number yang gimana. Nah, misalkan mau yang ini. Terus harus disesuaikan juga nanti misalkan mau mulainya dari angka berapa. Nah, terus gini kan biasanya yang simbol penomoran dengan I titik, I kecil, I, 2 I, dan seterusnya itu kan biasanya untuk bab-bab awal tuh seperti abstrak, kemudian gambar pengesahan, dan lain-lain gitu. Nah, daftar isi, daftar gambar. Nah, selanjutnya kalau misalkan mau kita masuk ke isi bab 1 dan sampai dengan lampiran, biasanya kan kita menggunakan angka. Nah, cara agar tidak kontinu, misalnya dari I titik kita jadi I titik 2 begitu seterusnya, ingin berubah misalnya dari I ingin lanjut ke 1, 2 dan seterusnya. Caranya nanti klik di sini, kemudian kita buat page break. Nah, di sini di breaks, kemudian klik next page. Jadi halaman selanjutnya itu tidak akan berkaitan dengan halaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan penomoran juga nggak akan sama gitu. Jadi nggak akan mengikuti penomoran yang sebelumnya. Misalkan penomoran sebelumnya 1, 2, 3 nih. Kalau kita page break nanti nggak akan nanti halaman selanjutnya itu nggak akan 4, 5. Tapi kita bisa atur apakah mau mulai dengan angka apa atau misalkan lanjut. Tapi page break tuh intinya untuk itu sih sebenarnya, untuk biar halamannya itu bisa kita bedakan format halamannya. Nah, tapi kalau misalkan bisa juga, kalau misalkan halamannya tetap sama, tapi ingin tidak berubah, misalkan nih, saya ngedit ini ini kan biasanya nih yang tadinya bab pendahuluan di sini, bab 1 pendahuluan tuh di atas, kemudian saya edit kan pasti berubah ya, dia bisa ke bawah atau ke atas. Nah, biar tidak ikut berubah formatnya, bisa kita gunakan juga page break. Next page, tapi nanti next page-nya, page break-nya itu penomorannya bisa kita sesuaikan, bisa sama. Nah, setelah kita page break, kemudian kita masuk ke yang tadi, penomoran juga sama. Nah, tinggal kita ubah di sini format page number-nya mau 1, 2, 3 atau ABC atau minus 1, 2, 3. Dan nah, kalau continue berarti kan kita mengikuti ke halaman sebelumnya, tapi karena ini di page break sebenarnya nggak masalah. Cuma jaga-jaga aja, kita klik di sini aja. Kita mulai dari angka 1. Setelah itu klik OK. Nah, ini sudah 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu sudah kita kasih nomor, kita ngetik sudah nih semuanya. Kemudian kita masuk babnya. Misalkan bab 1 pendahuluan. Nah, cara ngetiknya, nah ini bab 1 pendahuluan itu maksudnya kita klik sebagai heading 1. Jadi kita klik dulu heading 1, kemudian kita ketik ini. Nah, kalau ada subbab misalkan 1.1 misalnya, kita kliknya heading 2. Kliknya heading 2 apa berarti 1.1 misalkan latar belakang. Ini nah, latar belakang. Kemudian kita mau 2.2 juga lah, 1.2 juga sama. Heading 2 1.2 rumusan masalah. Tuh udah beres. Kemudian ini juga sama. Nih, karena nih kayak gini. Kalau tidak kita page break, nanti kan dia enter tuh, berubah. Tapi kalau misalkan kita tidak, kalau kita buat page break, dia mau enter berapa kali atau kita delete, dia akan tetap pada posisinya. Lanjutnya saya misalkan heading 2 mau 2.1 apa nih? Taksonomi. Kemudian kita klik heading 2, 2.2 misalkan
10 kulit ya, 10 kulit, begitu seterusnya. Ini juga kan udah berubah nih, dia metodenya naik ke atas. Nah, saya bikin bab 3, bab 4, terus bab 5 hasil pembahasan, kesimpulan dari Sarah, Dafus, dan lampiran. Nah, setelah ngetik semua, ceritanya udah beres nih, kita ngetik semua, kita akan membuat daftar isi. Caranya, kita kan udah tahu nih halaman-halamannya, kita masuk ke sini. Nah, daftar isinya juga kita buat dia heading 1. Bentar, daftar isi. Kemudian kita masuk ke reference, kemudian table of content. Nah, kita mau pilih tabelnya mau seperti apa. Apakah seperti ini, apakah heading 1, 2, dan 3, heading 2 dan 3. Kita klik dulu yang mana ya. Oke deh. Nih, mau kayak gini misalkan bisa. Nih. Daftar isi bisa kita hapus. Nih. Seperti ini. Jadi, udah otomatis. Kita nggak perlu ketik gitu. Halaman. Nah, jadi udah sesuai. Bab 1 pendahuluan ini. Kemudian ada lagi 1.1 latar belakang. Nah, kita bisa sesuaikan apakah mau misal 1.1 terus ada lagi nih 1.1.1 atau I mau sampai mana kita bisa atur. Kita bisa atur customnya di sini. Nah, mau berapa sih dia, sampai heading berapa sih. Nah, kita maunya misalkan sampai 4, berarti kan ini bab 1, 1.1, ini misalkan A itu 4. Tapi kalau misalkan kita ingin memunculkannya hanya 2, udah heading 1 dan heading 2 kayak gini. Oke. Nah, ini berubah. Saya coba ya di sini, saya mau heading 3 deh, heading 3 1.2.1 apa ya? Bukan tujuan ya. Analisa hipotesis. Ini kalau misalkan kita atur reference, nih misalkan formatnya mau 3 sampai heading 3, oke. Nih, ini kan ada 1.1.1-nya ikut. Tapi kalau misalnya kita cuma ingin 2, kita klik saja di sini. Dia cuma 2. Jadi cuma heading 1, bab sama subbabnya saja. Oke. Nah, sudah ini. Jadi ini sudah beres cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, saya harapkan untuk nanti misalnya buat proposal, buat laporan, semua tugas-tugas yang diketik dan harus ada daftar isi, saya sarankan untuk menggunakan daftar isi secara otomatis. Itu akan memudahkan kalian. Nah, seperti ini. Jangan lupa page break, dan lain-lain. Nah, itu saja cara untuk membuat daftar isi secara otomatis. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.